Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 346 Senyum Langka. Su Meiyao tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Chen Xia mendapat informasi yang sangat penting. Baik Bai Yuyo dan Su Meiyao mengalami pertempuran 3 alam 100.000 tahun yang lalu. Orang-orang yang berperang satu sama lain menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat menakutkan, jauh di luar imajinasinya. Chen Xia tidak bodoh, dia bisa memikirkan sesuatu dengan sangat cepat. Orang yang membawa Bai Yuyo dan Su Meiyao ke Immortal Devil Cliff saat itu kemungkinan besar adalah wanita yang membunuh ibu Bai Yuyo. Tetapi karena kontrak darah, wanita itu tidak membunuh Su Meiyao dan Bai Yuyo. Dia hanya menanggalkan pakaian mereka, mengambil semuanya dari mereka, dan memukuli mereka dengan serius. Jangan terlalu banyak berpikir, yang harus kamu hadapi sekarang adalah badai besar yang akan datang, ini bukan lelucon. Su Meiyao menghela nafas pelan. Bai Yuyo dan Bai Ziqian berpelukan untuk waktu yang lama, dan mereka sudah cukup menangis. Mereka menatap Chen Xia dengan rasa terima kasih. Jangan khawatir, kakak Yuyo adalah dermawanku yang hebat, tanpa dia aku tidak akan berada di tempatku hari ini. Chen Xia melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak, apa rencanamu selanjutnya?" Bai Yuyo bertanya. "Kembalilah, perang besar 3 alam akan segera dimulai. Aku telah disegel selama 100.000 tahun, aku harus segera kembali untuk pulih, aku melewatkannya terakhir kali ini aku tidak dapat melewatkannya lagi. Orang-orang dari dunia iblis itu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi," kata Bai Ziqian dengan kejam. "Itu telah disegel selama 100.000 tahun. Chen Xia memperkirakan bahwa dia ditekan di sini ketika kekuatan sihir dari iblis penekan turun. Saudari Ziqian, siapa yang menahanmu saat itu? Ketika aku sedang belajar seni magis menekan setan, kamu mengingatkanku untuk menghancurkan prasasti, sehingga kamu bisa keluar pada saat itu." Chen Xia tidak bisa membantu tetapi melirik Bai dada Ziqian, tapi dia meremasnya dengan keras. Memikirkan hal ini, Bai Ziqian segera menjadi marah, tetapi dia tahu bahwa Chen Xia bukan orang jahat, dan dia memang dermawannya, dan dia bahkan meminta dia dan saudara perempuannya sendiri untuk menerobos penghalang itu dan benar-benar saling mengenali. "Saya tidak tahu siapa pria itu. Saya hanya tahu bahwa kekuatan magis penekan iblis berasal darinya. Karena saya dikalahkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan magis penekan iblis, jadi saya mendatanginya dan meminta kekuatan magis dari menekan setan. Mari kita lihat kenapa aku kalah." Bai Ziqian marah ketika dia mengatakan ini, tapi ada jejak ketakutan di matanya. "Orang itu mengalahkanku hanya dengan 1 jari. Aku menyetujui persyaratannya dan disegel di monumen besar itu sampai hari ini. Orang yang mengalahkan Bai Ziqian dengan 1 jari pasti sangat kuat, bahkan Long Shui pun terkejut. Ada seseorang, cacing berkepala 2 itu," kata Long Shui dengan jijik. "Setan ular berkepala 2 itu sangat kuat." Chen Xia buru-buru memberitahu Bai Ziqian, "Iblis ular berkepala 2 ada di sini. Barusan ada banyak gerakan di sini, yang menarik orang ini." "Pembunuh iblis berkepala 2? Saya bisa menyelesaikannya, saya akan kembali setelah menyelesaikan hal itu." Bai Ziqian berkata dengan acuh tak acuh. Melihat kepercayaan diri Bai Ziqian, Chen Xia juga menghela nafas lega. "Saudari Ziqian, kamu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat. Saya akan berterima kasih atas kerja kerasmu." Sekarang dia tahu mengapa Bai Yuyo menaruh harapannya pada Chen Xia, karena bahkan dia berpikir bahwa Chen Xia memiliki pesona yang unik. "Sister Ziqian, kemana kamu akan kembali? Apakah kamu tidak tinggal di sini selama beberapa hari lagi?" Chen Xia berjalan pergi, menjabat tangan batu giok Bai Ziqian, "Tinggallah beberapa hari lagi, dan tinggallah dengan Sister Yuyo." "Tidak, saya waktu hampir habis. Jika saya menebak dengan benar, goblin bermarga Su pasti ada di sisinya. Mereka tidak dapat dipisahkan."
Bai Ziqian berkata, mengibaskan tangan Chen Xiang. Dia tidak mengharapkan seorang pria mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Dia merasakan perasaan aneh. Chen Xiang sangat penasaran mengapa Su Meiyao tidak keluar untuk bertemu teman lama, tapi tetap di dalam. Bai Ziqian benar-benar terburu-buru. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang besar tercipta di depannya, dan tanpa getaran sedikit pun, dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun kerikil. Chen Xiang tertegun oleh kekuatan ini. Dia meragukan bahkan Gu Dongchen tidak bisa melakukannya. Sebuah lubang besar terbuka, dan Chen Xiang dan yang lainnya hanya melihat sekelompok makhluk setengah manusia, setengah iblis di luar, yang membuat Bai Ziqian sedikit mengernyit. Benda di dunia iblis masih sangat jelek, mati untukku. Saat berbicara, suaranya yang sedingin es dan halus melepaskan semburan gelombang suara, menggetarkan ruang, beriak ke depan seperti gelombang riak air. Chen Xiang hanya merasa bahwa ruang di depannya tampak bengkok, dan monster jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi terfragmentasi di ruang beriak, dan mati bahkan tanpa mengeluarkan suara. Hanya dalam sepersekian detik, semua monster jahat di depan dibunuh oleh Bai Ziqian. Mulut Chen Xiang yang ketakutan ini tumbuh lebar, dan dia tidak bisa membantu tetapi meraih tangan batu giok Bai Yuyo. Dia merasa sangat ketakutan. Satu-satunya yang bisa berdiri di depannya adalah monster ular berkepala dua. Kedua kepala mengerikan itu penuh ketakutan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Meski selamat, tubuh besarnya masih retak oleh kekuatan itu. Melihat ekspresi ketakutan Chen Xiang, Bai Ziqian merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dia menghilang dalam sekejap dan datang ke belakang monster ular berkepala dua. Semburan udara ungu meluap dari sepasang telapak tangan batu giok dan mengenai bagian belakang dua kepala. Setelah kedua kepala dipukul, darah ungu langsung menyembur keluar. Pada saat yang sama, kail ungu Bai Ziqian meluap dan menembus dada iblis ular berkepala dua. Saya melihat setan ular berkepala dua tiba-tiba jatuh ke tanah, dan mengeluarkan jeritan yang menusuk hati, yang membuat rambut orang berdiri. Racunku masih berguna. Bai Ziqian membuktikan bahwa racunnya masih ada, jadi dia menampar siluman ular berkepala dua itu, membunuhnya sampai tidak ada buih yang tersisa. Kekuatan monster ular berkepala dua setidaknya di tingkat nirvana, tetapi dengan mudah dibunuh oleh Bai Ziqian. Kepergian seperti ini membuat Chen Xiang menakutkan. Kakak Yuyo, kakakmu sangat kuat. Chen Xiang melepaskan tangan Bai Yuyo, yang membuat Bai Yuyo mendengus pelan. Dia melihat tangan gioknya yang dicubit merah oleh Chen Xiang, dan berkata dengan suara rendah, ini benar-benar tidak berguna, kekuatan ini hanyalah ujung dari kekuatanku. Gunung es saudari. Bai Ziqian datang ke sisi Bai Yuyo dalam sekejap mata. Dia menatap Chen Xiang dengan dingin. Jika kamu berani menggerta adikku, aku pasti akan mengupas kulitmu. Setelah Bai Ziqian mengancam Chen Xiang, dia menatap Chen Xiang dengan lembut. Melihat Bai Ziqian, dia memeluk Bai Ziqian dengan erat, dan berkata dengan lembut, kakak, saudari pergi, kekuatanku hanya akan terbatas jika aku tinggal di sini, dan kekuatanku juga akan melemah. Aku takut bahwa jika perang tiga alam tidak datang, saya akan menjadi tidak berguna. Maafkan saya karena tidak bisa tinggal di sini bersamamu. Bai Yuyo berkata dengan lembut, kakak, tidak apa-apa, aku berteman denganku, aku telah hidup untuk begitu lama, kali ini adalah yang paling bahagia yang pernah saya jalani, saya baru tahu sekarang arti hidup, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Bai Yuyo melihat Chen Xiang, lalu tersenyum pada Chen Xiang, mengungkapkan senyum yang indah. Chen Xiang merasa bahwa keuntungan terbesarnya datang ke sini adalah untuk melihat senyumnya, yang merupakan senyum indah yang mencintai kehidupan dan penuh semangat untuk masa depan. Chen Xiang merasa bahwa Bai Yuyo tidak perlu lagi menghilangkan keterampilan sihir yang kejam itu, karena sekarang emosi dan keinginannya telah sepenuhnya dibakar ke dalam jiwanya. Chen Xiang juga tersenyum padanya. Itu adalah senyum yang sangat bahagia, senyum bahagia dari lubuk hatinya. Hal yang sama juga berlaku untuk Su Meiyao dan Long Sui.
Bab 347 Pertemuan Terkuat. Bai Ziqian melihat perubahan besar pada saudara perempuannya, yang membuatnya merasa sangat lega. Meskipun dia tahu bahwa semua ini karena Chen Xiang, tetapi dia mendengus dingin pada bajingan kecil ini, Chen Xiang, dia masih merasa dadanya masih sakit. Jika orang lain melakukan ini, dia pasti akan disiksa selama puluhan ribu tahun sebelum membunuhnya. Kakak, jika kamu bisa, mari kita bubarkan keterampilan sihir yang kejam itu sekarang. Bai Ziqian menyeka air mata dari wajah Bai Yuyo. Setiap orang memiliki sisi rapuhnya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk Bai Yuyo. Kecantikan gunung es, dia masih kecil. Enggan untuk bersama adiknya masing-masing. Tidak perlu, seni sihir yang kejam tidak lagi menjadi ancaman bagiku, dan aku mungkin tidak bisa mempraktikannya. Bai Yuyo menggelengkan kepalanya. Bai Ziqian menghela nafas ringan, maka kamu harus berhati-hati, saudari pergi, kita akan bertemu lagi di masa depan. Bai Yuyo mengangguk, dan tersenyum pada Bai Ziqian. Selamat tinggal, saudari. Bai Ziqian mencium pipinya, tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan merobek sebuah lubang, lalu masuk ke dalam lubang dan menghilang. Sangat jarang melihat Bai Yuyo terlihat seperti gadis kecil. Chen Xiang adalah pembuka mata. Setelah melihat Bai Ziqian pergi, Chen Xiang meniru nada pemalu Bai Yuyo seperti seorang gadis tadi. Selamat tinggal, saudari. Ini membuat Su Meiyao terkesiap. Sambil tersenyum, Bai Yuyo mendengus, lalu terbang, mengalahkan Chen Xiang 2 kali, dan kemudian kembali kering. Apakah ini Shattered Void? Chen Xiang melihat celah angkasa yang berangsur-angsur menghilang, dan berkata dengan emosi di dalam hatinya. Suatu hari kamu juga bisa. Bai Yuyo berkata, sekarang dia menjadi jauh lebih hidup, meskipun dia masih memiliki wajah yang dingin, tetapi ini adalah alasannya selama bertahun-tahun dan tidak dapat diubah, tetapi setidaknya dia dan milik Shen Xiang. Nada suaranya menjadi lebih lembut, membuat orang tidak merasa jijik. Bahkan jika dia seperti itu tidak akan menyinggung, karena dia sangat cantik, dan suaranya bagus, tapi Chen Xiang tidak terbiasa. Sekarang Chen Xiang ingat bahwa dia telah tinggal di sini selama lebih dari 3 bulan. Meskipun ada banyak monster jahat dalam 3 bulan terakhir, mereka semua dibunuh oleh Bai Ziqian barusan, yang membuat Chen Xiang merasa jauh lebih sedikit stres. Dia berubah menjadi seekor burung dan terbang dalam perjalanan kembali, berkicau dan berkicau, menikmati waktu luangnya dengan sangat bahagia. Saudari Meiyao, kenapa kamu tidak keluar untuk menemui saudari Ziqian? Tanya Chen Xiang. Aku berseteru dengannya, tidak ada yang mau melihat siapapun. Su Meiyao mendengus genit. Apa liburannya? Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa. Su Meiyao dengan tegas menolak, yang membuat Chen Xiang sangat penasaran. Dia menebaknya sekarang, tetapi benar-benar ingin mengetahui prosesnya. Chen Xiang terbang keluar dari 100.000 gunung setan. Meskipun banyak setan di dalamnya terbunuh, masih akan ada lebih banyak lagi di masa depan, dan formasi besar masih ada, tetapi setan ular berkepala 2 telah mati, tanpa mengendalikan iblis ular berkepala 2, pembatasan itu akan kehilangan efeknya secara bertahap, dan dia menyesal tidak meminta Bai Ziqian untuk menghancurkannya. Setelah kembali ke kota Tianmen, Chen Xiang menemukan bahwa kota itu telah menjadi sangat hidup. Setelah bertanya, dia menyadari bahwa karena konferensi pahlawan akan diadakan, murid dari berbagai sekte dan sekte akan datang ke sini, dan sekte besar dari benua lain akan mengikuti satu demi satu berani datang dan berdiskusi bersama bagaimana menghadapi bencana. Chen Xiang kembali ke Taiwan, begitu dia melangkah ke gerbang, Gu Dongchen tiba-tiba muncul di depannya. Bagus, kupikir kamu sudah mati. Kalau tidak, aku akan kesal sampai mati oleh wanita ini, Liu mengar. Gu Dongchen menghela nafas lega, dan menarik Chen Xiang untuk terbang menuju alam Taiyuan.
Di dalam ruang rahasia, hanya ada Chen Xiang dan Gu Dongchen. Chen Xiang sedang menata rambutnya yang tergerai. Itu semua karena Gu Dongchen terbang terlalu cepat. Meskipun semua orang yang pergi untuk menyelidiki berita itu kembali, mereka tidak dapat menemukan apapun. Kamu telah berada di sana selama lebih dari 3 bulan. Apa yang kamu temukan? Gu Dongchen buru-buru bertanya. Orang-orang dari benua lain datang satu persatu. Yang lain. Mereka mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa. Mereka pasti akan menertawakan kita. Chen Xiang meringkuk bibirnya dan berkata, jika mereka punya nyali, biarkan mereka pergi. Situasi di sana tidak optimis. Chen Xiang memberitahu Gu Dongchen bahwa ruang itu retak dan banyak monster jahat kecil masuk. Lalu apakah kamu membakarnya? Gu Dongchen merasa bahwa masalahnya sangat serius, tetapi setelah dia mengetahui bahwa iblis ular berkepala 2 yang kuat telah mati, dia menghela nafas lega, karena larangan itu dengan cepat dipatahkan. Biarkan saja sedikit, dan membunuh banyak setan, jika tidak, apa yang akan saya lakukan jika saya tinggal di sana begitu lama? Kata Chen Xiang. Setelah Gu Dongchen mendapat berita yang berguna, dia juga sangat gembira. Dia tahu bahwa mengirim Chen Xiang ke sana pasti akan mendapat banyak keuntungan, tetapi itu juga membuat Liu Meng'er datang kepadanya setiap beberapa hari untuk menanyakan keberadaan Chen Xiang. Paman kecil, kamu benar-benar cakap. Wanita ini, Liu Meng'er, sepertinya menaruh hati padamu. Dia sangat khawatir setelah mengetahui bahwa kamu sudah lama tidak kembali. Cepat dan temukan dia. Dia ada di gerbang kota Tianmen. Di dalam toko tentara, sepertinya dia membawa istri kecilmu bersamanya. Oh, paman kecil, kamu benar-benar diberkati. Gu Dongchen memandang Chen Xiang dengan iri dan benci. Chen Xiang menendangnya, lalu buru-buru meninggalkan gerbang Taiwu, dan datang ke toko senjata ajaib yang terkenal di kota. Begitu dia masuk, dia melihat beberapa pria berpakaian sangat bagus. Mereka semua tampan dan berpakaian rapi, seperti seorang gadis, dengan liontin batu giok yang berharga tergantung di pinggangnya, memegang kipas lipat, dan duduk di beberapa kursi di dalam toko terkenal Shenbing. Luar biasa, mereka semua berada di tahap ke-7 atau ke-8 dari alam bela diri sejati, dan zenki mereka sangat tebal dan murni, dan mereka tampaknya memiliki dasar yang baik. Chen Xiang diam-diam terkejut dengan kekuatan orang-orang itu. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang datang ke toko artefak bela diri tertinggi yang terkenal ini. Orang-orang di sini hanya berpikir dia terlihat akrab, dan mereka tidak mengenalinya. Belum lagi dia mengenakan pakaian pedesaan, rambutnya berantakan, dan dia masih memiliki janggut. Siapa sangka itu adalah Chen Xiang yang terkenal. Sekarang dia dikenal sebagai pemuda terkuat di benua Chenwu, alkemis muda paling kuat, dan banyak prajurit muda menggunakannya sebagai panutan mereka. Aku di sini untuk mencari seseorang. Chen Xiang berkata dengan suara rendah. Dia tidak ingin mengeluarkan papan nama surga senjata ilahi, agar tidak membiarkan orang lain salah paham tentang hubungan antara Chen Xiang dan Liu Meng'er, karena sekarang dia sudah tahu kalau papan nama itu sangat langka. Dia berlari jauh-jauh dari gerbang Taiwu, dan dia tidak punya waktu untuk menyamar. Dia khawatir Liu Meng'er akan pergi ke Gunung 100.000 Setan untuk menemukannya dengan tergesa-gesa. Ketika dia memasuki gerbang, dia tidak melakukannya. Tidak merasakan Liu Meng'er dan Sui Xianxian larangan keras memblokirnya. Kamu juga datang untuk mencari Sui Xianxian? Saya menyarankan kamu untuk kembali dan berpakaian dulu. Kamu masih ingin bertemu orang-orang seperti ini? Dan kamu harus berbaris. Seorang pria yang duduk di sana memandang Chen Xiang dengan jijik dan mencibir. Chen Xiang membelai janggut tebal di dagunya, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini untuk menemukan Sui Xianxian? Tentu saja kamu di sini untuk melamar, bukan? Pria berbaju ungu itu mencibir.
Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, dan sambil tertawa, dia berteriak, "Xian, turunlah untukku, seseorang ingin melamarmu? Apakah kamu di sini? Pria itu sudah lama menunggu." Bab 348 berkumpul. Ini membuat pria tampan itu memandangnya seperti orang idiot, tetapi segera dia mengetahui bahwa dia adalah seorang idiot, karena Sue Xian yang telah membuat mereka menunggu lama sebenarnya ketika dia turun, dia mengenakan gaun hijau muda, dengan kecantikan yang segar dan cerdas, dan pesona yang menyenangkan, sangat menawan. Sambil tersenyum centil, dia melompat ke sisi Chen Xiang, memegang lengan Chen Xiang, tampak sangat intim. Chen Xiang meremas alkimianya, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Orang-orang datang dari jauh untuk melamarmu, kamu setidaknya harus bertemu mereka." Chen Xiang memandang pria-pria itu dan tersenyum. Pria-pria tampan itu tercengang, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak dapat memahami mengapa Chen Xiang, seorang udik, bisa begitu dekat dengan peri legendaris ini, yang membuat mereka cemburu dan marah. "Aku sudah melihat mereka 3 kali, tapi mereka masih menggangguku." Sue Xian mendengus pelan. "Siapa dia bagimu?" Seorang pria bertanya dengan cemberut, yang membuatnya sangat tidak rela, tetapi dia percaya bahwa ada segalanya dengan kekuatan, dan dia juga merasa bahwa dia sangat kaya, jadi seharusnya tidak sulit untuk mengejarnya. "Sue Xian." Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Saya suaminya, Chen Xiang." "Chen Xiang." Mendengar 2 kata ini, orang-orang itu terkejut lagi. Pada saat ini, Chen Xiang melihat bahwa mereka adalah pahlawan muda dari benua lain. "Kamu adalah pria muda dan kuat nomor 1 yang dikabarkan di benua Chenwu." Pria berpakaian putih itu berkata dengan nada menghina. Menurut pendapatnya, meskipun Chen Xiang tidak setampan dia, setidaknya dia harus menjadi pria yang tampan. "Tepat!" Chen Xiang tersenyum ringan, sambil membelai wajah Sue Xian dengan jari-jarinya. Sue Xian juga mencubit wajahnya dengan nakal, dan keduanya mulai menggoda di sini, yang membuat orang-orang muda dari luar negeri itu. "Kakak Xiao Xiang, cepat naik. Jangan bicara omong kosong dengan mereka." Sue Xian sangat terjerat akhir-akhir ini, dan keberadaan Chen Xiang tidak diketahui, dan dia khawatir di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya ingin berkumpul dengan Chen Xiang. "Chen Xiang, jika kamu laki-laki, kamu bisa berduel denganku," teriak pria berpakaian ungu itu. Sue Xian berbalik dan tersenyum centil. "Kamu pergi dan kalahkan Xiao Zhou dari Xiao Xianhai hingga jatuh sebelum kamu datang ke saudara Xiao Xiang." Saudara Xiao Xiang pukuli pria kecil itu untuk berbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan. Chen Xiang dipukuli. Sue Xian menyeretnya menaiki tangga ke lantai atas, dan orang-orang itu berdiri di sana dengan bingung. Xiao Zhou dari Laut Peri Bahagia adalah pria yang tangguh, dan dia juga dari klan Dali Primordial. Banyak pria lain setelah para murid dari daratan tiba, mereka semua mencari orang kuat dari daratan Chenwu untuk menantang mereka menunjukkan kekuatan sekte mereka, tetapi kebanyakan dari mereka jatuh ke tangan Xiao Qiu, dan beberapa dari mereka terluka oleh Xiao Qiu. Chen Xiang mampu mengalahkan Xiao Zhou, dan membiarkan Xiao Zhou berbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan. Kekuatan macam apa ini? Memikirkan hal ini, orang-orang itu pergi dengan putus asa. "Kakak Meng Er, halo!" kata Chen Xiang sambil tersenyum, masih memegang Sue Xian di tangannya, yang membuat Liu Meng Er mendengus. "Selama kamu baik-baik saja, gadis kecil ini ingat melompat-lompat," kata Liu Meng Er. Chen Xiang tertawa dan berkata, "Ternyata gadis kecil ini sangat cemas, tetapi kepala sekolah memberitahu saya bahwa saudari Meng Er melompat-lompat." Sue Xian terkekeh, "Itu karena saya memberitahu guru untuk mengingat, untuk melompat dan ke bawah." Sue Xian tidak tahu bahwa Chen Xiang dan Liu Meng Er terlibat,
dan baik Chen Xiang maupun Liu Meng'er merasa sedikit bersalah tentang hal itu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi mereka hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Liu Meng'er tahu bahwa sepasang bebek Mandarin kecil hanya bersama begitu lama, jadi mereka pasti akan bersenang-senang, jadi dia sengaja menghindarinya. Melihat Liu Meng'er pergi, Chen Xiang dan Sui Xianxian sama-sama terkikik. Sui Xianxian tersipu, menyipitkan matanya dan berkata, "Kakak Xiao Xiang, kamu membuat begitu banyak masalah ketika aku berkultivasi dengan adik muda Youlan, luar biasa." Chen Xiang terjebak menjulurkan lidahnya dan menjilat ujung lidah Sui Xianxian. Mereka berdua mengobrol seperti ini, bahkan berciuman dengan mesra dari waktu ke waktu, yang membuat Liu Meng'er yang sedang mengintip diam-diam memarahi Chen Xiang dan Sui Xianxian. Begitu banyak cara untuk bermain. Tuan, apakah mereka nyaman melakukan ini? Apakah ini pasangan? Leng Youlan tiba-tiba bertanya, yang mengejutkan Liu Meng'er. Dia melihat ke bawah dan melihat kecantikan berambut putih juga mengintip. Wajah Liu Meng'er memerah ketika dia berpikir bahwa dia dapat melihat dengan jelas, dan Leng Youlan mengetahuinya. Entahlah, melihat mereka tertawa begitu bahagia, seharusnya terasa menyenangkan, kata Liu Meng'er dengan wajah memerah. Leng Youlan tidak tahu apa-apa tentang hal ini, jadi dia sangat penasaran dan ingin mencobanya. Liu Meng'er tidak berani mengintip lagi, tetapi pada saat ini Leng Youlan berbisik lagi, mereka berciuman lagi, mereka tampaknya saling menghisap, apa yang terjadi? Apakah mereka berlatih? Liu Meng'er bibir, juga diam-diam menonton melalui celah pintu, dia sendiri mencium Chen Xiang, mencium dirinya sendiri adalah satu hal, tetapi hal lain untuk melihatnya, ini membuatnya merasa gatal, pemikiran seperti ini membuatnya merasa malu diam-diam dia iri pada Leng Youlan, seorang gadis yang tidak mengerti apa-apa. Saudaraku, dia sangat jahat, dia benar-benar menyentuh payudara Sister Xianxian, sungguh memalukan. Leng Youlan berbisik, Liu Meng'er memberinya tatapan tak bisa berkata-kata, dia tidak menyangka bahwa Leng Youlan juga tahu bahwa menyentuh di sana itu memalukan. Bajingan kecil ini! Liu Meng'er meludah dengan suara rendah, dia terlihat oleh Chen Xiang, dan Chen Xiang menyentuh dadanya sekali. Setelah Chen Xiang menyentuh payudara Liu Meng'er dan Bei Ziqian, dia tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat indah, dia sekarang menyentuh dan menggosok payudara istrinya, dan menciumnya dengan penuh gairah. Awalnya Sui Xianxian sedikit pemalu, tetapi berpikir bahwa Chen Xiang adalah suaminya dan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya sejak kecil, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah suami dan istri, jadi Chen Xiang diizinkan untuk menikmati misteri dan tempat yang indah. Chen Xiang menyentuh untuk waktu yang lama, mencium Sui Xianxian untuk waktu yang lama, dan kemudian melepaskan Sui Xianxian ketika dia merasa cukup. Wajah Sui Xianxian cerah dan cantik, peri kecil yang cantik dan vulgar ini memiliki penampilan seperti ini, yang membuat Chen Xiang menyeringai. Kakak Xiao Xiang, kamu akhirnya dewasa. Sui Xianxian tersenyum, lalu bersandar ke pelukan Chen Xiang, mengingat hal-hal bahagia yang mereka alami ketika mereka masih muda. Chen Xiang membelai rambutnya dan menghela nafas. Ya, semakin tua saya, semakin banyak masalah yang saya miliki. Tapi agar kita bisa bersama dengan bahagia di masa depan, kita harus bertarung sekarang. Sui Xianxian mengangguk, jadi saya tidak bisa lebih buruk dari saudara Xiao Xiang, aku sangat baik sekarang. Youlan juga ada di sini, saudara Xiao Xiang, berkumpullah dengannya, dia juga sangat merindukanmu. Chen Xiang tersenyum dan melihat ke pintu Hei, dia tersenyum, yang membuat Liu Meng'er memerah karena malu, tetapi Leng Youlan tidak merasakan apa-apa. Leng Youlan membuka pintu, datang ke sisi Chen Xiang dalam sekejap, berkata sambil tersenyum, saudaraku, aku juga ingin menjilat lidahku denganmu, bukankah seperti ini saat kamu bersama dengan Sister Xianxian? Bab 349 Panen yang Baik.
Chen Xiang jarang bersama kedua gadis itu. Pada saat ini, mereka bermain dan bermain, seperti tiga anak nakal, mengacaukan aula kecil. Liu Meng'er menyalahkannya, dia tidak menghentikannya, dia hanya mempelajari pola roh yang diberikan Chen Xiang di kamar. Saudaraku, kapan kamu mengizinkanku untuk bertarung? Aku hanya ingin melihat bagaimana kekuatanku saat ini. Leng Youlan menjabat tangan Chen Xiang, dan berkata dengan genit, bertarunglah dengannya. Xiang tahu bahwa Leng Youlan adalah orang yang sangat suka berperang wanita, tapi dia merasa jika dia bertarung dengan Leng Youlan, dia pasti tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya sepenuhnya, jadi dia akan kalah. Meski kalah dari adiknya, kompetisi semacam ini tidak ada artinya, dan Leng Youlan tidak akan senang jika menang. Sui Xianxian juga datang untuk ikut bersenang-senang, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Xiao Xiang, aku juga ingin bersaing denganmu. Bukankah kita mengatakan bahwa ketika kita masih muda, suatu hari kita akan menjadi petarung yang kuat, kita harus bertarung sungguh-sungguh. Mata Chen Xiang berkedut, dia berkata dengan senyum masam, dua kakak perempuan, hindari saja aku. Sejujurnya, jika aku bertarung denganmu, aku pasti akan kalah. Tapi tidak ada belas kasihan sama sekali, dan metodenya sangat kejam. Leng Youlan menyilangkan tangannya dan menatap Chen Xiang. Chen Xiang menolak untuk bersaing dengannya, yang membuatnya sedikit tidak bahagia. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya kejam? Saya tidak menampar wajahnya. Dari sudut pandang ini, itu menunjukkan bahwa saya adalah orang yang berhati lembut. Saya tidak bisa bermain keras melawan wanita. Saya akan bertarung dengan kalian. Jika saya tidak menunjukkan kekuatan saya, jika saya mencoba yang terbaik, saya akan menghancurkan Anda dan saya akan merasa tidak enak. Biarkan Tuan menonton dari samping dan semuanya akan baik-baik saja. Sui Xianxian memiliki senyum nakal di wajahnya, dan dia tahu dia benar-benar ingin mengalahkan Chen Xiang selama kompetisi seni bela diri. Jantung Chen Xiang diam-diam berdetak, dia menemukan bahwa Sui Xianxian dan Leng Youlan telah menjadi kasar setelah tinggal bersama untuk waktu yang lama. Leng Youlan adalah wanita yang kejam sejak awal. Kepribadian liar semacam itu pasti dapat menyebabkan banyak hal. Masih tidak berhasil, jika ada kesalahan, saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa, dia tidak ingin bertarung dengan kedua wanita ini, itu akan memberinya firasat buruk, terutama ketika dia melihat Leng Youlan dan Sui Xianxian tersenyum nakal di wajah mereka. Liu Meng'er memahami Chen Xiang dengan sangat baik, dan dia datang untuk menyelamatkan. Jika kalian berdua ingin bertarung, aku akan membawamu ke teman-teman kecil dari benua luar negeri untuk bersaing, tetapi kamu tidak diizinkan untuk kalah. Saudari Liu, benarkah? Saya yakin saya tidak akan kalah, cepat bawa saya ke sana. Leng Youlan berkata dengan penuh semangat, Chen Xiang tahu bahwa seseorang akan sial. Sui Xianxian memutar matanya, dan berkata dengan senyum ringan, Youlan, bagaimana kalau kita datang ke Biwen untuk merekrut kerabat? Siapapun yang memenangkan kita akan menikahkan kita. Chen Xiang terkejut ketika mendengar ini, dan buru-buru berkata, bagaimana mungkin? Kamu adalah istriku. Sui Xianxian melihat bahwa Chen Xiang sedang terburu-buru, dia terkikik dan berkata, tentu saja aku tahu, maksudku membantu Youlan merekrut kerabat, ini adalah kesempatan bagus. Dan sekarang semua orang yang datang ke sini adalah orang-orang kuat dari setiap benua. Tidak, aku kakak laki-laki Youlan, pernikahannya tidak boleh terburu-buru. Chen Xiang berkata dengan tegas. Leng Youlan tersenyum dan berkata, saya pikir metode ini bagus, Anda bisa mencobanya. Liu Meng'er berjalan mendekat, menepuk kepala Sui Xianxian dan Leng Youlan, dan menyalahkan, berhentilah membuat masalah. Apakah Anda masih ingin ikut dengan saya? Mencari seseorang untuk bersaing?
Tetapi ada beberapa orang yang datang ke kerajaan surgawi dewa sebagai tamu, jadi saya menunda pertemuan saya dengan orang-orang itu hanya agar kalian datang menemuinya. Sue Xianxian menonjol lidahnya nakal, dan berkata sambil tersenyum, mengerti. Guru adalah wanita cantik yang terkenal di luar negeri. Ketika orang-orang itu datang ke benua Chenwu, mereka pertama kali datang ke kerajaan surgawi Shenbing sebagai tamu, bukan untuk bertemu dengan tuan kecantikan. Gadis kecil, banyak bicara. Liu Meng'er meremas wajah Sue Xianxian yang terjepit, lalu menatap Chen Xiang dan berkata, setelah beberapa saat, kami akan mengadakan pertemuan pahlawan ketika semua orang berkumpul, dan itu harus diadakan di Taiwumen. Kedua gadis ini baru saja menerobos, dan tangan mereka gatal. Chen Xiang mengangguk. Ini membuatnya sedikit kecewa, karena dia tidak bisa bercumbu dengan Liu Meng'er. Liu Meng'er meninggalkan kota Tianmen dengan kedua putrinya, dan Chen Xiang juga kembali ke Taiwumen meskipun ada banyak orang di Taiwumen, mereka tidak sebaik yang ada di kerajaan surgawi dewa, karena setelah penguasa sekte dari daratan luar negeri datang ke benua Chenwu, mereka semua pergi ke kerajaan surgawi dewa. Pemurni kecantikan benar-benar berbeda, dimanapun mereka berada, mereka yang paling populer, kata Su Miao sambil tersenyum. Bukankah alkemis cantik itu sama? Misalnya, Sister Miao, hehe. Chen Xiang kembali ke Tai dan Wang Yuan, bertemu Wu Qianqian, mengobrol dengannya sebentar, bertanya pada Yun Xiaodao tentang situasi mereka, dan mempelajari situasi mereka. Mereka semua terlibat dalam latihan yang intens dan kejam, dan mereka semua berada di Akademi Seni Bela Diri Aceh. Wu Qianqian juga sangat sibuk, tidak hanya harus meluangkan waktu untuk menyempurnakan alkimia untuk meningkatkan tingkat alkimia, tetapi juga untuk mengikuti latihan yang diatur oleh Akademi Seni Bela Diri Kartu Truf, jadi dia pergi tanpa berbicara dengan Chen Xiang untuk terlalu panjang. Kekuatannya meningkat cukup cepat. Dia pasti akan menjadi wanita yang luar biasa di masa depan, kata Long Sui. Terakhir kali dia adalah suara model Chen Xiang yang menganiaya Wu Qianqian. Halaman Raja Taidan diselimuti kesunyian sepanjang hari, dan Chen Xiang sudah terbiasa. Tapi sekarang dia sedikit merindukan penatua dan buah hijau misterius sudah matang, ada begitu banyak buah hijau misterius. Pada malam hari, Chen Xiang duduk di atap, melihat bunga dan pohon bercahaya indah di taman obat kecil, matanya terpesona, dan suasana hatinya sangat menyenangkan. Pohon buah Qingxuan tua menghasilkan 40 buah, tetapi 2 buah yang baru ditanam hanya menghasilkan total 20 buah. Dia tahu bahwa setelah melalui beberapa kali hasil, dia akhirnya bisa menghasilkan 40. Sekarang dia telah memanen 60 buah hijau mendalam lainnya. Ini adalah 60 buah pil pendiri yayasan. Jika ada 4 buah di setiap tungku, itu akan menjadi 240 buah. Dengan begitu banyak pil pendirian yayasan, tidak peduli di sekte mana Anda berada, Anda akan tergila-gila karenanya. Siapapun sampah yang memprovokasi saya di masa depan, saya akan menghancurkannya sampai mati dengan pil pembangun fondasi. Chen Xiang tertawa keras. Cepat dan tanam lebih banyak bahan obat dari 5 elemen pil esensi sejati. Pil jenis ini sangat berguna untukmu sekarang. Ini akan memungkinkanmu untuk melewati tahap alam bela diri sejati. Bahkan jika kamu melangkah ke alam tertinggi, itu masih akan sangat berguna. Kata Su Miao. Dia masih memiliki salinan bahan obat dari pil esensi sejati 5 elemen, yang sebagian besar dikumpulkan oleh penatua dan untuknya. Dia selalu ingin berterima kasih kepada penatua tetapi dia tidak muncul begitu saja. Buah misterius 5 warna dapat menumbuhkan pohon buah, semanggi 5 daun dapat menumbuhkan benih rumput, teratai 5 warna juga dapat tumbuh dari biji teratai, dan ganoderma tak berwarna membuatnya sakit kepala. Sederhana saja, kamu memotong sepotong, menguburnya di tanah, menyiraminya dengan ambergris, dan itu akan segera tumbuh kembali, kata Su Miao,
Dia sangat berpengalaman di bidang ini. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Ganoderma yang tidak berwarna dapat ditanam dalam kelompok dengan begitu mudah. Dia sangat gembira, dan mulai sibuk menanam bahan obat dari pil esensi sejati 5 elemen. Bab 350 mundur ke alkimia. Chen Xiang berkonsentrasi menanam ramuannya, tetapi hanya 2 hari kemudian, Wu Kaiming mendatanginya, mengatakan bahwa seseorang ingin menantangnya, tetapi dia menolak. Di masa depan, jika orang seperti ini datang kepadaku lagi, biarkan mereka mengalahkan Xiao Qiu dari Xiao Xianhai dan Yan Yanran dari Beast Martial Sect sebelum datang kepadaku. Aku akan bertarung dengan mereka, tapi aku bisa memperbaiki beberapa kumpulan pil. Buang-buang waktuku. Ini adalah kata-kata Chen Xiang dan Wu Kaiming. Sejak dia kembali dari Gunung 100.000 Setan, banyak orang datang untuk menantangnya, termasuk kontestan seni bela diri dan kontestan alkimia, tetapi dia menutup mata dan berkonsentrasi pada budidaya mereka obat mujarab. Dia tidak hanya membutuhkan bahan obat Cina, tetapi juga perlu berlatih kungfu. Setelah merawat ramuan di siang hari, dia mulai berlatih taiji menaklukkan kungfu naga untuk meningkatkan energi sejatinya. Anda harus memadatkan air liur naga emas. Ketika dia punya waktu, dia harus berlatih seni bela diri atau memperbaiki beberapa pil pembangun fondasi, dan jadwalnya penuh. Naga kentut kecil, jiwaku begitu besar sekarang, bisakah kamu membuat 72 perubahan dan segel Tianlong lebih kuat? Tanya Chen Xiang, terakhir kali dia menyaksikan Long Sui melepaskan segel Tianlong, yang lebih baik darinya. Adalah terlalu kuat. 72 perubahan terutama tentang penggunaan mana. Ketika mana Anda mencapai tingkat tertentu dan Anda dapat menggunakannya dengan mahir, Anda dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sekarang Anda harus bisa menjadi kucing, anjing, babi, atau seekor ikan. Tidak cukup untuk berubah menjadi harimau atau sesuatu seperti itu, kamu bisa mengetahuinya sendiri, dan bertanya padaku apakah kamu tidak mengerti. Kata Long Sui. Berpikir untuk berlatih berubah menjadi babi atau anjing, Chen Xiang diam-diam tidak senang. Gadis kecil, kamu mempermainkanku. Chen Xiang mendengus, apa untungnya menjadi babi? Menjadi burung bisa terbang, ikan bisa bersembunyi di air, gopher bisa mengebor lubang, apa-apaan ini? Apa gunanya berubah menjadi babi dan anjing? Long Sui terkikik dan berkata, kamu tidak bodoh. Kamu bisa mengintip orang yang sedang mandi saat kamu menjadi burung, dan kamu bisa mengintip ke dalam air saat kamu menjadi ikan. Tentu saja menurutmu itu bagus. Gadis sialan, kaulah yang mengatakan ini, aku tidak tahu bahwa mengganti ikan bisa berguna jika kamu tidak mengatakannya. Chen Xiang memarahi sambil tersenyum. Jangan mempermainkanmu, 72 transformasi adalah tentang mempelajari dan menerapkannya. Kamu dapat mengubah apapun setelah mempelajarinya. Tidak hanya hewan kecil, tetapi juga kursi, meja, pohon, dan hal lainnya. Ketika kamu mana mencapai tingkat tertentu, aku akan mengajarimu lagi ketika saatnya tiba, kata Long Sui. Chen Xiang sekarang berlatih berubah menjadi ikan. Karena dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyulap tungku alkimia yang tak terlihat terakhir kali, penggunaan kekuatan sihirnya semakin dalam. Sekarang dia bisa belajar mengubah hal-hal lain dengan sangat mudah. Segera dia bisa berubah menjadi ikan. Ikan mas dan berenang di air. Ketika kamu pergi ke Pulau Lianhua di masa depan, kamu bisa berubah menjadi ikan dan menyelam di bawah dasar laut untuk mencari tambang kristal. Jangan sia-siakan kristal kaisar, Su Meiyao tertawa. Chen Xiang tidak banyak menggunakan kaisar kristal, berpikir bahwa ada tambang kristal yang tak terhitung jumlahnya di wilayah laut yang dikendalikan oleh Pulau Lianhua. Dia berharap dia bisa terbang untuk mencarinya. Dia hanya menginginkan batu kristal kelas atas, dan dia tidak melakukannya. Tidak ingin yang lain. Periode waktu ini membuat Chen Xiang merasa sangat puas.
Meskipun dia mengalami banyak tekanan, dia masih menjalani kehidupan yang baik. Selama bulan ini, dia belajar mengubah beberapa hewan lain. Beberapa di antaranya tidak terlalu praktis, tetapi mereka membuatnya 72 perubahan yang familiar. 5 bahan obat. Jika berhasil, itu akan menjadi 50 pil esensi sejati 5 elemen. Chen Xiang juga sedikit terkejut, karena bahan obat dari pil esensi sejati 5 elemen ini tumbuh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tentu saja itu juga karena peningkatan kekuatannya. Kecepatan pematangan air liur naga emas juga menjadi lebih cepat. Di ruang rahasia, Chen Xiang mengeluarkan tungku Yanlong. Pil pendirian yayasan dan pil 100 binatang yang dia sempurnakan dalam sebulan terakhir semuanya menggunakan tungku harta karun Yanlong dan metode pemurnian. Karena situasi di tungku Yanlong untuk alkimia berbeda dengan tungku ajaib, dia harus membiasakan diri dengan tungku Yanlong lagi untuk melakukan perhitungan yang akurat. Dengan pengalaman menggunakan tungku ajaib, dia juga sangat nyaman menggunakan tungku Yanlong sekarang mudah. Illusion Magic Furnace dipadatkan dengan mana, jadi perlu diawasi dengan Divine Sense sepanjang waktu, tetapi Yanlong Furnace tidak membutuhkan apapun, jadi secara alami dapat menggunakan Divine Sense untuk melakukan perhitungan lebih lengkap. Untuk memberikan dasar yang baik untuk menyempurnakan metode pemurnian di masa depan, Chen Xiang akan menggunakan metode pemurnian tidak peduli jenis pil apa yang dia sempurnakan. Inilah yang diminta Su Meiyao untuk dilakukannya, karena pil pemurnian akan lebih sulit di masa depan, bahkan jika dia menggunakan metode pemurnian, mudah gagal, sekarang memiliki fondasi yang akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Menggunakan tungku harta karun Yanlong dapat mempercepat kecepatan, tetapi jika dia melambat, tingkat keberhasilan pemurnian akan lebih tinggi, terutama untuk memurnikan pil yang relatif tidak dikenal seperti pil esensi sejati 5 elemen, dia tidak bisa gegabah, meskipun dia bisa menanamnya secara berkelompok. Obatnya datang, tetapi jika gagal, itu masih akan membuatnya merasa tertekan. Dia memiliki ingatan yang sangat dalam ketika dia memurnikan pil esensi sejati 5 elemen di kompetisi terakhir kali. Setelah sukses itu, akan jauh lebih mudah baginya di masa depan, karena dia tahu bagaimana proses pemurniannya, dan itu akan lebih mudah. Untuk menghitung, tidak terlalu memusingkan seperti terakhir kali. Setengah hari kemudian, dia berhasil dalam 2 tungku berturut-turut. Karena ini bukan kompetisi sekarang, kecepatannya sangat lambat, dan dia juga beristirahat lama di tengah. Saat ini, dia lebih berpengalaman dalam menyempurnakan 5 elemen True Essence Pil pertama kali dia memurnikan ramuan itu, dia tidak akan gagal, dan itu adalah ramuan yang sulit dan tingkat tinggi. Anda harus tahu bahwa ketika memurnikan di masa lalu, dia selalu gagal berkali-kali sebelum dia berhasil, yang menyebabkan dia kehilangan banyak bahan obat. Sekarang dia telah menguasai metode pemurnian, dia dapat menghindari kerugian semacam ini, hanya saja setelah beberapa kegagalan dia berhasil mempelajari sejenis pil. Tetapi bahan obat yang dibutuhkan untuk pil yang akan dia buat di masa depan sangat jarang, dan satu kegagalan akan membuatnya ingin menangis tanpa air mata. 25 elemen pil esensi sejati. Jika kamu memakan semuanya, kamu tidak akan bisa melangkah ke tahap ke-7 alam bela diri sejati, dan akan semakin sulit untuk meningkatkan kekuatanmu di masa depan. Chen Xiang berbaring di halaman-halaman Raja Taidan, melihat langit biru, pemandangan di alam Taiwusuan ini sangat indah, membuatnya tenang dan melakukan banyak hal. Bang bang bang! Seseorang mengetuk pintu. Chen Xiang tahu itu adalah Gu Dongchen ketika mendengar ketukan di pintu. Dia dengan malas berdiri dan meregangkan tubuh sebelum berjalan untuk membuka pintu. Ada apa? Chen Xiang menguap, dia sedikit lelah setelah menyempurnakan alkimia, dan dia adalah satu-satunya yang berani melakukan ini kepada kepala sekolah dari sekte Taiwu. Dia sama sekali tidak sopan. Ayo masuk dan bicara. Gu Dongchen langsung membuka pintu dan masuk, dan Chen Xiang membawanya ke ruang rahasia. Chen Xiang dengan santai mengambil segelas air untuk diminum Gu Dongchen, dan berkata,
biarkan aku pergi berperang atau bersaing dalam alkimia, jadi aku tidak punya waktu sekarang. Jangan khawatir, setelah kamu memiliki anak dari klan Dali itu sebagai tamengmu, semakin sedikit orang yang mencarimu, tapi anak itu lebih terkenal darimu sekarang. Anak itu masih berteriak bahwa kamu mengalahkannya dengan keberuntungan. Apa yang kamu katakan bahwa dia tidak bugar di awal, singkatnya, dia mencari berbagai alasan untuk menyangkal fakta bahwa kamu mengalahkannya. Gu Dongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, yang lebih menyebalkan adalah bahwa sekelompok besar orang mempercayainya. Chen Xiang tidak setuju, dia tersenyum dan berkata, Xiao Mao Tu, apakah kamu di sini untuk memprovokasi saya untuk keluar dari gunung? Jangan pikirkan itu, saya akan bersiap-siap untuk badai besar, dan saya tersenyum dan berkata bahwa pemenangnya adalah yang terakhir. Jika Anda terluka parah, akan merepotkan jika Anda berhenti bergerak maju. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Hello, berjumpa lagi di dunia